Ide ini sangat bagus sekali, Elsa, inovatif dan positif karena melibatkan siswa yang ada di SMP Negeri 3 Cepu ini menjadi memiliki proyek berbasis lingkungan yang secara langsung gitu. Keterlibatan siswa di sini adalah kunci, Elsa, karena membuat mereka antusias, merasa memiliki dan rasa tanggung jawabnya terhadap pembelajaran sains di kegiatan nyata. Jadi greenhouse itu bukan hanya milik perorangan, milik kita semua. Jadi kita harus menjaga greenhouse itu bersama-sama. Melibatkan teman-teman yang lain. Ya. Greenhouse ini bukan hanya tentang rumah untuk tanaman ya teman-teman. Jadi kita dalam greenhouse ini juga bisa belajar berliterasi, terus menumbuhkan karakter-karakter pelajar Pancasila tentunya teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di Swarga Podcast. Kembali lagi sama saya, Asa Naira Insani. Kali ini saya kedatangan narasumber yang seru dan yang pastinya cocok buat ngobrolin topik kita kali ini. Bu Yanti, perkenalkan. Ya, terima kasih waktunya, Asa. Perkenalkan, nama saya Yanti Nugraini. Saya mengajar IPA di SMP Negeri 3 Cepu. Itu, Asa. Oke, Bu. Oke, teman-teman, kalian pasti udah penasaran kan? Topik apa sih yang mau diobrolin di podcast kali ini? Oke, sudah siap penonton? Sudah siap penonton? Oke, semuanya. Oke, kita akan langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Sini saya sudah punya kertas ajaib yang isinya topik-topik yang akan saya tanyakan kepada Bu Yanti. Oke, kita langsung saja yang pertama ya, Bu. Sebagai guru IPA nih, bagaimana Bu Yanti melihat ide mini greenhouse yang digagas OSIS ini? Ide ini sangat bagus sekali, Elsa, inovatif dan positif karena melibatkan siswa yang ada di SMP Negeri 3 Cepu ini menjadi memiliki proyek berbasis lingkungan yang secara langsung gitu. Wah, ternyata menurut Bu Yanti nih ya, proyek OSIS itu bagus teman-teman. Alhamdulillah deh. Kerja keras saya tuh nggak sia-sia teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu Yanti. Menurut Bu Yanti, mengapa greenhouse bisa relevan untuk SMP Negeri 3 Cepu? Gimana? Iya, sangat relevan sekali. Karena pembelajaran di greenhouse ini bisa mendorong pembelajaran praktis dan menumbuhkan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Jadi kita tuh tidak melulu belajar di kelas ya Bu? Iya, betul. Banget belajar di greenhouse. Jadi langsung di dalam praktek nyatanya. Jadi seru banget ya teman-teman. Kalau kalian bosen belajar di kelas nih, kalian bisa berkunjung ke greenhouse ya Bu, buat refreshing gitu ya. Melihat tanaman hijau-hijau guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa pandangan Bu Yanti tentang keterlibatan siswa dalam membangun sarana belajar berbasis lingkungan seperti ini? Kalau pandangan saya, keterlibatan siswa di sini adalah kunci, Asa, karena membuat mereka antusias, merasa memiliki dan rasa tanggung jawabnya terhadap pembelajaran sains di kegiatan nyata. Wah, jadi selain kita melihat tanaman-tanaman, terus kita membantu merawatnya, itu kita juga menumbuhkan rasa disiplin ya Bu, rasa memiliki, rasa sayang kepada tanaman-tanaman itu teman-teman. Jadi greenhouse itu bukan hanya milik perorangan, milik kita semua. Jadi kita harus menjaga greenhouse itu bersama-sama. Melibatkan teman-teman yang lain. Oke, pertanyaannya keberapa ini? Yang keempat ya Bu? Yang keempat. Bagaimana dukungan guru terhadap ide siswa yang diaplikasikan jadi nyata seperti greenhouse? Dukungan guru di sini sangat penuh dengan cara memberikan bimbingan, memberikan sumber daya, memberikan motivasi ke siswa-siswa yang memiliki ide-ide kreatif supaya bisa terwujud. Begitu, Asa? Jadi guru itu mensupport penuh ya Bu, tentang greenhouse ini karena mereka tahu bahwa greenhouse ini bisa bermanfaat bagi siswa-siswi SMP Negeri 3 Cepu untuk beredukasi, berliterasi,
dan juga belajar untuk mengenali tumbuhan, betul Bu Yanti? Iya. Oke. Kan Bu Yanti itu mengajar IPA ya Bu ya? Iya, betul. Alsa. Secara khusus di mata pelajaran IPA nih Bu, bagaimana greenhouse dimanfaatkan untuk praktik belajar siswa? Kalau secara khusus dalam pembelajaran IPA, greenhouse ini bisa digunakan sebagai laboratorium hidup Asa. Contohnya bisa untuk praktek menanam, kemudian bisa untuk eksperimen pertumbuhan tumbuhan, dan mungkin bisa mempelajari atau praktek pengaruh faktor lingkungan terhadap ekosistem. Wah, kedengarannya seru banget ya teman-teman. Jadi buat kalian yang masih males-malesan nih belajar IPA tuh nggak melulu tentang angka-angka ya Bu ya. Betul. Bisa tentang makhluk hidup karena itu masuk pelajaran biologi. Iya, pokoknya kalau belajar di greenhouse pasti seru. Iya, didampingi juga dengan Bu Yanti pasti lebih seru lagi ya Bu ya. Oke, selanjutnya bisa diceritakan nggak sih Bu contoh kegiatan eksperimen atau observasi yang bisa dilakukan di greenhouse? Untuk kegiatan eksperimen mungkin bisa dengan kegiatan membandingkan pertumbuhan dengan memberikan pupuk organik, pupuk anorganik, itu salah satunya ada eksperimen seperti itu. Kemudian juga eksperimen pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Banyak sekali Asa eksperimen yang dilakukan di greenhouse itu. Wah, ternyata macam-macam banget ya teman-teman. Jadi tuh kalau belajar di greenhouse tuh udah pasti seru dan bermacam-macam materi yang bisa kalian pelajari di situ. Buat kita bisa mempelajari tentang pertumbuhan tanaman, terus cara tanam tanaman juga ya Bu ya. Kemudian memberikan pupuknya, begitu. Iya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, bagaimana cara mengaitkan kegiatan di greenhouse dengan keterampilan membaca dan menulis ilmiah? Cara mengaitkan siswa dalam kegiatan di greenhouse ini dengan keterampilan membaca dan menulis, membiasakan siswa membaca referensi, kemudian mengaitkan data yang mereka kumpulkan di greenhouse, dan mereka bisa menuliskan dengan format laporan, begitu Asa. Jadi teman-teman ya, di greenhouse ini kita bisa mengasah sistem berliterasi kita agar bisa jadi lebih hebat lagi dalam literasi ya Bu. Karena untuk mewujudkan generasi emas 2045 kita harus menjadi siswa yang pintar-pintar berliterasi. Betul. Oke, selanjutnya ya Bu. Nah, menurut Bu Yanti, nilai karakter apa saja yang bisa dibangun siswa melalui program greenhouse? Nilai karakter yang dapat dibangun dalam pembelajaran di dalam greenhouse ini salah satunya bisa membangun kedisiplinan, kerjasama tim, ketekunan, kemudian yang jelas ya kepedulian lingkungan Asa. Jadi teman-teman ya, greenhouse itu bukan hanya tentang tanaman saja, tetapi tentang kita juga. Kita bisa menumbuhkan karakter, disiplin, peduli lingkungan, tanggung jawab, dan kerjasama tim tentunya nih teman-teman. Hebat ya greenhouse ternyata. Nah, yang terakhir nih Bu Yanti, apa harapan Bu Yanti untuk keberlanjutan program greenhouse di sekolah kita nih Bu? Harapan saya jelas program ini tetap berlanjut, berkembang, dan bisa menjadi sumber bahan ajar berkelanjutan Asa untuk masa depan. Amin, amin. Semoga terus begitu ya Bu. Oke, kesimpulannya greenhouse ini bukan hanya tentang rumah untuk tanaman ya teman-teman. Jadi kita dalam greenhouse ini juga bisa belajar berliterasi, terus menumbuhkan karakter-karakter pelajar Pancasila tentunya teman-teman. Oke, udah gak terasa nih Bu ya, kita harus mengucapkan selamat tinggal dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dengan saya Asana Insani, dengan saya Ibu Yanti Nugraini. Sampai jumpa di Swarga Podcast selanjutnya. Dadah!